Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiati. Saya adalah dosen tetap pada program studi gizi klinik Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 program studi gizi klinik dengan kode mata kuliah yaitu GKL 120807, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik, di mana perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 minggu dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali evaluasi, yaitu UTS dan UAS. Mata kuliah gizi dalam daur kehidupan membahas kebutuhan gizi, perubahan fisiologis, serta tantangan gizi yang khas pada setiap tahap kehidupan, mulai dari prakonsepsi hingga usia lanjut. Mahasiswa akan mempelajari peran gizi dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan optimal pada setiap fase kehidupan. Materi ini juga mencakup analisis faktor resiko dan strategi intervensi gizi yang sesuai dengan kelompok usia tertentu. Pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis dan aplikatif dalam merancang program gizi berbasis siklus hidup. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini telah kami cantumkan dalam rencana pembelajaran semester, yaitu yang pertama, mampu menunjukkan kecakapan dalam mengambil keputusan, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. CPL selanjutnya, mampu melakukan asuhan gizi secara komprehensif dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini secara tepat berdasarkan ilmu gizi dasar, biomedik, dan gizi klinis. Adapun tujuan belajar pada mata kuliah gizi dalam daur kehidupan ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep gizi dalam daur kehidupan serta menghitung kebutuhan energi dan zat gizi, menggunakan standar porsi dan daftar bahan makan penukar, serta menyusun menu gizi seimbang. Tujuan belajar yang kedua adalah mahasiswa mampu merancang rekomendasi diet gizi seimbang sesuai dengan siklus tahap kehidupan. Untuk proses belajar dalam mata kuliah ini, kami menggunakan pendekatan DIA, di mana D di sini adalah delivery, I adalah interaction, dan E adalah assessment. Delivery di sini pada pembelajaran ini materi dan RPS telah kami unggah pada LMS Tohice, sehingga mahasiswa dapat mengakses dari manapun dan kapanpun, serta perkuliahan disampaikan lewat tatap muka secara interaktif baik melalui daring ataupun luring. Sedangkan untuk interaction, yaitu melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa yang berupa diskusi, tanya jawab, agar kelas menjadi lebih dinamis. Untuk asesmen dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif, yaitu penilaian proses yang dilakukan melalui kuis serta sikap dan keterampilan sesuai yang tercantum di dalam RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif berupa UTS dan UAS. Untuk model pembelajaran yang kami gunakan adalah berbasis Student Center Learning atau SCL. Kemudian untuk praktikum kami menggunakan metode aktif partisipatif.
Untuk referensi yang kami gunakan adalah buku-buku tentang gizi dalam daur kehidupan terbaru beserta jurnal-jurnal yang terbaru dan relevan dengan mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Video pembelajaran ini digunakan sebagai salah satu syarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Baik, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah gizi dalam daur kehidupan dengan topik gizi pada balita. Mari bersama-sama kita menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mungkin bisa dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Lanjut ke materi, saya cek presensi kehadirannya dulu ya. Oke, Bunga Harum Dani Huluk yang mana? Hadir. Dino Tarto, ini ketua kelas ya, hadir terus ini ketua kelas ini ya. Indah Delia Muhasada. Oke, baik, sesuai dengan jadwal perkuliahan kita untuk mata kuliah gizi dalam daur kehidupan untuk hari ini pertemuan ke-8 ya, ke-8 dengan topik gizi balita ya. Jadi pekan kemarin kita sudah belajar mengenai gizi bayi, kemudian kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini dengan gizi balita. Nanti sambil kita review materi yang sebelumnya ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah definisi balita. Karakteristik yang kedua, karakteristik balita. Kemudian yang ketiga, kebutuhan energi dan gizi balita. Jadi ada 7 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Semoga nggak ngantuk ya. Agak banyak soalnya ya. Nah, kemudian yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi balita. Seperti yang sudah tersaji di dalam slide. Yang pertama di sini balita itu adalah singkatan dari bawah 5 tahun ya. Nah, pasti sudah tidak asing dengan istilah ini kan ya. Nah, semuanya pasti juga sudah melewati masa balita kan. Atau mungkin keskip masa balitanya. Kemudian balita di sini adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan ya. Ketika sudah usia 12 bulan itu masuknya ke bisa dipahami ya. Kemudian untuk selanjutnya balita perlu paham juga bagaimana karakteristik dari balita itu sendiri gitu ya. Nah, bisa sambil membayangkan mungkin kalian di rumah ada keponakan atau mungkin ada adik yang masih balita gitu ya. Mungkin ada yang nggak sesuai dengan ini, adik saya kok begini nanti bisa ditanyakan gitu ya. Nah, jadi karakteristik balita di sini, balita ini adalah merupakan fase transisi dari ketergantungan penuh terhadap orang tua menuju kemandirian dalam makan dan aktivitas. Kalau kemarin pada saat bayi, aktivitasnya apa? Makan ya, tidur, minum ASI gitu ya, nangis, ya minta gendong gitu-gitu ya aktivitasnya. Jadi dia tergantung penuh terhadap orang tuanya ya. Ketika dia lapar, ketika orang tuanya nggak memberikan makanan ya udah dia akan kelaparan. Tapi berbeda dengan balita, dia sudah bisa mandiri. Pada masa ini kebutuhan gizi relatif tinggi untuk mendukung pertumbuhan fisiknya, ya, untuk perkembangan otak dan juga aktivitas fisik yang meningkat. Ada yang adiknya suka lompat-lompat, suka lari-lari, ya pasti ya. Nah, berarti itu sehat gitu ya, normal berarti ya. Tapi kalau dia hanya diam saja, rebahan saja di usia balita, itu perlu
warning ya untuk segera dibawa ke vaskes untuk diperiksa pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan energi dan gizi pada balita. Nah, ini sesuai dengan tabel kecukupan angka gizi Permenkes 2019 ya. Jadi ini saya tampilkan hanya di usia balita saja. Di usia balita saja ya. Jadi 1 sampai 3 tahun untuk kebutuhan energi yang dibutuhkan adalah 1.350 kilokalori ya. Kemudian proteinnya 20 gram, lemaknya ya, lemak totalnya 45, karbohidratnya 215, serat 19 dan air 1150. Kemudian untuk tabel yang di bawahnya ini adalah angka kecukupan untuk mikronutrien ya. Ini kita fokus ke yang 1 sampai 3 tahun dan 4 sampai 6 tahun ya. Jadi di sini sudah ditampilkan di tabel itu ada kebutuhan vitamin A-nya berapa, vitamin D-nya berapa, vitamin E dan sebagainya. Ini nggak perlu dihafalkan ya. Jadi ketika butuh kita tinggal lihat aja di tabel AKG ya, karena kalau dihafalkan kalian nanti pusing duluan gitu ya. Yang penting tahu bahwa angka kecukupannya adalah sekian gitu ya. Pemberian makanan pada balita ya. Bervariasi, contohnya cilok gitu. Apa gimana? Beragam. Kalau beragam itu misalkan karbohidrat ya. Kita tahunya karbohidrat nasi, kalau orang Jawa katanya kalau belum makan nasi belum makan gitu ya. Padahal karbohidrat selain nasi itu banyak ya. Ada apa saja? Kentang, ubi, jagung, singkong ya. Nah, itu jadi beragam di sini kita variasikan sumber-sumber karbohidrat, sumber protein, lemak dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya fokus pada satu bahan makanan gitu ya. Nah, kemudian bergizi nih. Nah, yang dinamakan bergizi itu bagaimana? Ya kandungan gizinya dipastikan baik gitu ya. Dari penyediaan bahan pangannya, kemudian dari pengolahannya, aman ya bagaimana? Nah, betul ya, tidak ada bahan pengawet. Jadi ini adalah penerapan pola makan sehat sejak dini ya, dapat membentuk kebiasaan makan yang baik hingga dewasa. Akan terbiasa mempunyai pola makan yang baik ya, dari bayi sampai dengan nanti ke depannya. Kemungkinan resiko-resiko penyakit yang tidak menular, penyakit-penyakit tidak menular itu lebih mudah dikendalikan. Status gizi pada balita. Apa BB per U? BB per U? Karena kan tidak semua ibu punya timbangan di rumah. Ya. Ini adalah kategori untuk penilaian status gizi. Kalau berdasarkan BP per U, ya itu ada beberapa kategori. Ada severely underweight atau berat badan yang sangat kurang. Itu kalau Z-score-nya kurang dari min 3 SD. Nah, kemudian ada berat badan kurang atau underweight kalau Z-score-nya min 3 SD sampai dengan min 2 SD. Nah, gizi kurang atau wasted itu min 3 sampai min 2 SD dan BB-nya dalam kilogram dikurangi 100 plus 20 kilokalori. Untuk usia 3 sampai 5 tahun untuk laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda ya, karena aktivitasnya juga cenderung berbeda ya antara anak laki-laki dengan perempuan. Untuk laki-laki ini 135,3 ya, ini rumusnya nanti bisa dicoba untuk latihan soal gitu ya. Untuk ini dibedakan laki-laki dan perempuan, normal dan obesitas. Untuk aktivitas sedentary ini maksudnya yang dia kerjaannya cuma rebahan ya, tiduran ya. Jadi menghabiskan waktu di luar waktu tidurnya hanya untuk duduk dan tiduran gitu, bukan tidur.
Tuh, itu namanya sedentary. Ada nggak yang termasuk ini? Untuk yang obes, 1. Untuk laki-laki atau perempuan? Sama. Untuk laki-laki normal, 1,12 untuk laki-laki yang obes. Untuk perempuan, untuk yang obes, 1,18. Untuk yang aktif dan sangat aktif, pasti lebih meningkat untuk skor physical activity-nya. Ya. Jadi yang sangat aktif di sini ada 1,42 untuk yang status gizinya normal, kemudian yang obes 1,45. Untuk yang perempuan, untuk yang sangat aktif 1,56, yang obes 1,60. Ini kalau dihafalkan rumusnya itu pusing ya, jadi nanti bisa kita latihan untuk menginput angka-angkanya. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah tentang masalah gizi. Ya, ini sudah pasti ini adik-adik masuk ke prodi gizi itu kan pasti sudah sering dengar istilah-istilah obesitas ya, overweight, stunting, terus apa namanya, fasting ya, anemia, defisiensi besi gitu ya, sering dengar ya. Nah, ya itu memang masalah-masalah cukup banyak prevalensinya di negara kita. Gitu ya. Makanya program-program yang sudah dicanangkan itu untuk mengatasi masalah-masalah gizi tersebut, gitu ya. Nah, di sini beberapa masalah gizi yang sering terjadi pada balita adalah stunting. Tadi stunting apa? Di depan sudah dijelaskan. Pendek. Ya, pendek itu ngukurnya dari apa? Jadi berdasarkan TB per U, ya, dia tidak sesuai dengan usianya, ya, sehingga menjadi pendek atau stunting. Kemudian gizi kurang, ya, yang kita sebut dengan wasting tadi, ya, kemudian obesitas. Nah, jadi agak bingung juga ya. Jadi di sisi lain banyak yang kasusnya kurang nutrisi, ya, ada gizi buruk, ada gizi kurang, ada stunting, tapi di sisi lain juga banyak balita-balita kita yang obesitas. Jadi tidak hanya pada dewasa saja obesitasnya, ya, balita pun dan anak-anak juga banyak sekali yang mengalami obesitas. Nah, kemudian masalah lainnya lagi adalah anemia. Apa sih penyebabnya kok bisa anak sekecil itu bisa sampai mengalami masalah-masalah seperti ini? Banyak sekali faktornya ya. Antara lain di sini adalah pola makan tidak seimbang. Jadi ini bisa jadi berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi orang tua, ya, pengetahuan orang tua terutama ibu, ya, terhadap gizi seimbang, gitu. Kemudian infeksi. Contohnya apa nih infeksinya? Nah, ISPA ya. Nah, balita bayi itu lebih rentan untuk tertular ya, atau tertular infeksi terutama pada saluran pernafasan. TBC juga banyak sekali kejadiannya di Indonesia. Nutrisi yang baik, protein yang baik, itu harapannya bisa meningkatkan imun ya, supaya mereka tidak mudah tertular penyakit-penyakit infeksi tersebut. Ya. Itu belum lagi penyakit-penyakit yang lainnya seperti HIV, AIDS, itu kan juga termasuk ke dalam penyakit infeksi. Ya. Kecacingan, kecacingan juga masuk infeksi. Ya. Nah, jadi dari anamnesa ke ibunya, misalkan kalian ibunya mengatakan anaknya makannya banyak, ya tapi dia enggak gemuk-gemuk, kurus, anemia, tapi perutnya buncit. Kemudian jadi ketika ada cacing atau parasit yang hinggap di saluran pencernaan kita, sebaik apapun makanan kita, setinggi apa nutrisi yang kita konsumsi, itu dicuri oleh parasit tersebut, ya, sehingga kita tetap defisiensi terus karena nutrisinya diambil oleh parasit.
Nah, dan pola asuh yang kurang optimal. Ini misalkan seperti ketika memberikan makan itu namanya terus responsif feeding gitu ya. Jadi ketika kita memberi makan itu juga harus interaktif ya antara ibu dan anaknya. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Tanya Ibu, bagaimana jika balita dalam kondisi GTM atau PGTer, mungkin bagaimana solusi atau cara untuk memenuhi kebutuhan ini? Oke. Nah, baik, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Silakan tutup mulut, artinya ketika dia disodori makanan, dia menolak, ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin ada fenomena juga picky eater, dia mau makan tapi hanya itu aja. Nah, kita perlu tahu dulu, ya kita gali dulu penyebabnya apa. Yang pertama tanyakan dulu ke orang tuanya, bagaimana pemberian makanannya, ya. Makanannya disajikan bagaimana, ya. Apakah sudah memenuhi unsur gizi seimbang tadi, ya. Apakah tampilannya juga menarik, ya, beragam, bergizi, apalagi tadi B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Seperti yang sudah dibahas di awal tadi, bahwa pemberian makanannya adalah dengan frekuensi 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Nah, itu usahakan betul-betul diterapkan sehingga bayi itu punya mekanisme lapar. Kalau nggak dimakan ini bonekanya dipukul sini ya, bonekanya dipukul, nanti bonekanya nggak pukul ya kalau nggak makan. Nah, sehingga dia merasa makan itu adalah sebuah punishment, sebuah hukuman. Jadi buat suasana makan yang menyenangkan, ya kita ajak makan bersama dengan keluarga. Nah, mungkin itu bisa membantu Mas Yunus. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Ya cukup ya. Kalau gitu kita lanjut ke quiz ya. Bisa disiapkan gadgetnya. Nada, Vira, Bunga, Siti, Raffi, Yeli, Marsha, termasuk semua ya. Oke, baik, kita mulai siap-siap. Berdasarkan Permenkes 2014. Usia balita tadi berapa sampai berapa? Ini masih ada yang salah ya? Oke. Kita lihat siapa yang masih memimpin. Wih, ini Kurnia ya masih memimpin. Lanjut. Pertanyaan keempat. Benar semua. Oh, salah satu. Ya. Nah, siapa pemenangnya? Nah, yang ketiga tadi siapa? Dino. Ya, yang kedua Naili, yang pertama Kurnia. Tepuk tangan. Oke. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, jangan lupa untuk resum mata kuliah hari ini di-upload di LMS. Ya, paling lambat besok ya, karena besok kita ada waktu praktikum. Ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dan didiskusikan lagi, pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian video rekaman pembelajaran mata kuliah gizi dalam daur kehidupan
dengan materi Gizi Balita pada program studi Gizi Klinik. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.